Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 3. Kaifa halukum? Bikhair. Naam. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pelajaran bahasa Arab. Ketika pertemuan kemarin kita belajar hadza dan hadhihi, untuk kali ini kita akan belajar hal hadza wa hal hadhihi, yang artinya apakah ini? Nah, sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Hayya bina naftahu ta'limana biqiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke hal hadza wa hal hadhihi, di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang hal. Hal itu dalam bahasa Indonesia artinya apakah. Nah, ketika ada kata tanya atau pertanyaan yang diawali kata apakah, maka jawabannya cuma ada dua. Dijawab iya atau tidak. Nah, iya dalam bahasa Arab yaitu na'am. Sementara untuk tidak dalam bahasa Arab yaitu la. Contoh pertanyaan menggunakan hal dalam bahasa Indonesia. Misalkan seperti ini. Ada sebuah benda, misalkan buku lah ya. Terus ada pertanyaan, apakah ini buku? Jawabannya cuma ada dua, iya atau tidak. Kalau menjawab iya, berarti iya, ini buku. Kalau menjawab tidak, ini pensil. Nah, itu untuk contoh dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Arab seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Kata tanya apakah dalam bahasa Arab sedikit berbeda dengan penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Masih ingat? Minggu kemarin hadza dan hadhihi. Hadza digunakan untuk benda atau nama sesuatu yang masuk pada golongan laki-laki. Sementara untuk hadhihi itu digunakan untuk benda atau nama sesuatu yang masuk pada golongan perempuan. Begitu juga penggunaannya dalam kata apakah. Hal hadza digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda yang masuk pada golongan laki-laki. Sementara hal hadhihi digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu yang masuk pada golongan perempuan. Jika kata tanya apakah memiliki dua jawaban iya atau tidak, maka untuk materi kali ini kita hanya akan mempelajari satu jawaban saja. Maksudnya hanya akan menggunakan jawaban iya. Sekarang coba perhatikan cara penulisannya. Hal hadza ... Apakah ini? Nah, titik-titiknya itu diisi nama benda atau nama sesuatu ya yang masuk pada golongan laki-laki. Kemudian jawabannya na'am, iya. Diikuti hadza ... Nah, titik-titiknya itu sama dengan nama benda yang dijadikan pertanyaan. Kemudian hal hadhihi ... Apakah ini? Nah, titik-titiknya itu diisi nama benda atau nama sesuatu yang masuk pada golongan perempuan. Dijawab na'am, hadhihi ... Iya, ini ... Nah, titik-titiknya itu diisi nama benda atau sesuatu sama dengan yang dijadikan pertanyaan. Kita masuk pada contohnya. Perhatikan gambar yang pertama. Di situ ada gambar kucing. Kucing dalam bahasa Arab kitun. Nah, masih ingat kitun? Di akhir kata kitun tidak ada huruf ta marbutoh. Tandanya kitun masuk pada golongan laki-laki. Jadi pertanyaannya menggunakan hal hadza
Sehingga kata tanya dan jawaban lengkapnya yaitu hal hadza kittun? Naam, hadza kittun. Apakah ini kucing? Ya, ini kucing. Untuk gambar yang kedua, di situ ada gambar semut. Semut dalam bahasa Arab yaitu namlatun. Nah, namlatun di akhir kata namlatun terdapat huruf tak marbutoh. Tandanya namlatun masuk pada golongan perempuan. Jadi, kata tanya yang digunakan yaitu hal hadhihi. Sehingga kata tanya dan jawaban lengkapnya yaitu hal hadhihi namlatun? Naam, hadhihi namlatun. Apakah ini semut? Ya, ini semut. Nah, itu tadi materi hal hadza dan hal hadhihi. Mudah dipahami bukan? Ya, semoga kalian sudah paham dengan apa yang Bu Guru jelaskan tadi. Intinya, kalian harus bisa membedakan dulu mana benda atau nama sesuatu yang masuk pada golongan laki-laki ataupun golongan perempuan. Yang membedakan itu di akhir kata bendanya menggunakan tak marbutoh atau tak bulat atau tidak. Kalian harus bisa membedakan itu dulu. Kalau sudah, itu sangat mudah sekali diterapkan untuk materi hadza, hadhihi ataupun hal hadza dan hal hadhihi. Untuk menguji pemahaman kalian terkait materi hal hadza dan hal hadhihi, Guru ingin memberikan kalian latihan soal. Sekarang coba perhatikan. Di situ ada latihan soal, jumlahnya 1 sampai 6. Di samping kiri ada gambar-gambar hewan yang sudah kalian pelajari di awal materi. Kemudian di sebelah kanan di situ ada kalimat tanya. Bu Guru akan membacakan soal nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama, hal hadhihi farrasyatun? Naam, titik-titik. 2. Hal hadhihi dajjajatun? Naam, titik-titik. 3. Hal hadza ghanamun? Naam, titik-titik. 4. Hal hadza samakun? Naam, titik-titik. 5. Hal hadhihi ba'udatun? Naam, titik-titik. 6. Hal hadza iwazun? Naam, titik-titik. Nah, untuk soal nomor 6, Bu Guru jadikan contoh cara mengerjakannya. Perhatikan. Hal hadza iwazun? Naam, titik-titik. Nah, di situ ada gambar iwazun. Iwazun itu artinya angsa. Jadi, menggunakan kata tanya hal hadza. Kenapa? Karena kata iwazun huruf terakhirnya tidak ada huruf tak marbutoh. Kemudian dijawab, naam, iya. Terus titik-titik. Nah, titik-titiknya itu diisi hadza iwazun. Jika diartikan keseluruhan menjadi hal hadza iwazun? Naam, hadza iwazun. Apakah ini angsa? Ya, ini angsa. Cara mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 sama dengan yang sudah Bu Guru contohkan ya. Selamat mengerjakan. Cukup sekian untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan, apa yang Bu Guru jelaskan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Hayabina nahtatim ta'limana biqiraatil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.